Hai Dar, welcome back. Memet. Halo CSSku, bertemu lagi dengan Manusia Madasu di Easy Film, seorang narator abal-abal yang juga tertarik membahas seputar gerakan kebudayaan. Oke, baiklah, berikut ini gua akan meringkas sejarah singkat berdirinya sepatu Vans. Selain diminati anak muda, sepatu tersebut juga menjadi sepatu paling memiliki jasa untuk perkembangan olahraga skateboard dan budaya popang di Amerika. Oke CSSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Paul Van Doren atau yang lebih dikenal sebagai Paul Doren. Ia adalah pria putus sekolah yang bekerja di pabrik sepatu terbesar di Amerika. Ia juga dikenal sangat terampil dan pekerja keras yang membuatnya dipercaya oleh atasannya hingga pemilik perusahaan. Bahkan ketika Paul berusia 34 tahun, ia diangkat menjadi wakil presiden eksekutif karena kinerjanya yang baik dan keterampilan yang luar biasa. Saking cerdasnya, Paul bersama adiknya bernama James Doren diminta untuk menangani pabrik yang sedang mengalami masalah. Lalu setelah bekerja keras selama beberapa bulan, mereka berhasil menyelesaikan masalah dengan merekrut beberapa orang yang dianggap kompeten hingga memastikan jika pabrik tersebut akan memproduksi sepatu dengan kualitas yang lebih baik dan lebih modern. Di periode tersebut, tepatnya di tahun 60-an, Paul mulai jenuh dengan pekerjaannya dan berencana akan mendirikan perusahaan sepatu sendiri. Ia mengajak James adiknya untuk bekerja sama, namun ditolak karena sang adik tidak ingin kehilangan posisinya sebagai direktur pemasaran. Menurut sang adik, selain tidak ingin kehilangan pekerjaannya, ia juga menganggap jika Paul tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan besar karena persoalan modal. Karena hal itu, ia harus memiliki investor yang satu pemikiran hingga siap rugi jika perusahaannya kalah bersaing. Meski saat itu sang adik tetap menolak, namun Paul terus meyakinkan adiknya agar mau bergabung untuk mendirikan perusahaan sendiri. Dan dengan uang yang mereka kumpulkan, Paul dan James akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya. Pada musim dingin di tahun 1966, Paul dan James mengajak temannya bernama Gordon Lee untuk bergabung di perusahaan sepatu yang mereka dirikan bernama The Van Doren Rubber Company. Mereka kemudian menjalin kerjasama dengan investor, dan saat itu perusahaan tersebut hanya memproduksi sepatu kasual dengan menampilkan sol karet yang tebal dan tahan lama. Mereka juga memiliki moto di perusahaannya, yaitu sepatu kanvas untuk seluruh keluarga, dan hanya memiliki 3 model sepatu yang mereka produksi, dan salah satunya bernama Vans 44 atau yang saat ini kita kenal Vans Authentic. Di sisi lain, ketika Paul membuka toko pertamanya di California, ia kedatangan 12 remaja yang berniat untuk membeli sepatu tersebut. Namun karena uangnya tidak cukup, Paul mengizinkan mereka membawa sepatu asalkan mereka membayar keesokan harinya. Tak hanya itu, Paul juga datang ke pameran hingga acara komunitas untuk menjual sepatunya, dan sejak saat itu Vans mulai menarik perhatian para remaja yang sebagian besar berasal dari komunitas skateboard di California Selatan. Menurut para skater, sepatu Vans dianggap memiliki grip yang cocok untuk digunakan bermain skateboard. Bahkan ketenarannya semakin meningkat setelah digunakan oleh 2 pemain skateboard terkenal bernama Tony Alva dan Stacy Peralta. Meski begitu, sepatu tersebut masih memiliki kekurangan di bagian atasnya karena sangat tipis dan dibuat dari bahan kanvas.
Menurut Tony Alva, sepatu Vans memang sangat cocok digunakan untuk bermain skateboard, tetapi karena bahannya menggunakan kanvas yang terlalu tipis, sepatu tersebut bisa saja membuat kaki para skater lecet jika terus digunakan untuk bermain skateboard. Mr. Tony Alva. For his carbs, grinds, and his ability to run out of the ball. Pada tahun 70-an, ketika olahraga skateboard semakin populer di kalangan anak muda, Paul bertemu Tony Alva dan Stacy Peralta ketika menghadiri acara skateboard. Di sana Tony dan Stacy menyarankan kepada Paul untuk memodifikasi sepatunya dengan menambahkan heel cup dan color padding agar lebih cocok digunakan untuk bermain skateboard. Karena hal itu Paul menerima saran tersebut dan di tahun 1976 lahirlah Vans 95 atau yang lebih dikenal sebagai Vans Era. Menurut beberapa sumber, sepatu tersebut didesain langsung oleh Tony Alva dan Stacy Peralta meski masih diperdebatkan kebenarannya, dan setelah resmi dirilis, sepatu tersebut sangat laku di pasaran hingga hampir semua skater menggunakan sepatu tersebut. Dalam buku yang ditulis oleh Craig Snyder, ia menyebutkan jika sepatu Vans Era adalah sepatu yang sangat populer di kalangan anak muda hingga sepatu tersebut dianggap berhasil membantu para skater untuk mengembangkan teknik dan trik sampai ke tingkat lebih tertentu. Di tengah keberhasilan sepatu barunya, Vans mulai melihat potensi yang sangat besar dan sejak saat itu mereka mulai fokus memproduksi sepatu khusus untuk para skater. Karena hal itu Vans telah menjadi perusahaan yang sangat dikenal di kalangan anak muda, terutama di kalangan para pemain skateboard. Bahkan hampir semua skater di California Selatan memiliki sepatu Vans Era dan seluruh anak muda mengetahui merek tersebut. Di sisi lain, Vans membuat slogan "Off the Wall" yang terinspirasi dari istilah gaul yang sering diucapkan oleh para skater dan meluncurkan logo pertamanya dengan menampilkan siluet papan skateboard yang sangat ikonik. Pada tahun 1977, Paul menyerahkan perusahaannya kepada James sang adik karena ia memutuskan untuk pensiun. James yang memiliki kemampuan di bidang pemasaran merilis sepatu skateboard dengan desain yang sangat berbeda dari sepatu sebelumnya. Sepatu tersebut bernama Vans 36 atau yang lebih dikenal sebagai Vans Old School, dan sepatu tersebut memiliki desain yang lebih tinggi yang dilengkapi komponen hingga membuat para penggunanya merasa sangat nyaman ketika bermain skateboard. Salah satu yang mencolok dari sepatu tersebut adalah logo garis bergelombang di sampingnya, dan konon logo tersebut diciptakan oleh Paul. Karena hal itu Vans berhasil menarik perhatian para pencinta skateboard dan para musisi di seluruh Amerika. 1 tahun kemudian, Vans membuat sepatu yang lebih konvensional agar nyaman jika digunakan untuk bermain skateboard. Setelah resmi dirilis, sepatu tersebut terbukti sangat laku di pasaran yang membuat Vans mulai dikenal secara internasional. Selain itu, Vans juga telah memiliki 77 toko resmi yang tersebar di seluruh Amerika dan berencana akan membuat toko di Inggris juga Kanada. Lalu dengan kesuksesan besar yang telah mereka dapatkan, mereka tidak melupakan kewajibannya dengan memberi sponsor kepada para skater muda yang memiliki bakat dan talenta yang luar biasa. Music, fashion. His personal life has mellowed from the time just a couple. Pada tahun 80-an, muncul tren baru di dunia skateboard di mana para skater mencoret sepatunya dengan gambar dan tulisan yang membuat sepatu mereka berbeda dengan sepatu lainnya. Saat itu para skater memilih sepatu Vans Old School karena sepatu tersebut memiliki banyak bagian kosong untuk mereka desain dengan coretan sendiri. Tren tersebut kemudian menginspirasi Vans untuk merilis sepatu baru dengan menampilkan pola kotak-kotak yang sangat ikonik. Sepatu tersebut dibuat tanpa menggunakan tali yang kemudian menjadi populer di skena ska yang sedang berkembang di periode tersebut. Bahkan motif kotak-kotak dalam sepatu terbarunya menjadi simbol perlawanan untuk menanggapi isu rasisme yang sedang terjadi di Inggris dan Amerika. Ketenaran sepatu tersebut kemudian mencapai puncaknya setelah digunakan oleh seorang aktor film yang sangat terkenal. Namun pada tahun 1984, Vans mengalami krisis keuangan setelah muncul sepatu Vans palsu yang telah beredar di pasaran. Karena hal itu,
fans berusaha menurunkan harga jualnya namun tetap dengan kualitas yang sama. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil yang membuat fans harus mengajukan perlindungan dan dinyatakan bangkrut. Hingga James memilih menjual perusahaan fans ke perusahaan perbankan dan saat itu polisi menangkap ratusan pemalsu sepatu di tahun 1969. Pada tahun 90-an, fans yang telah berganti pemilik mulai mengembangkan produk dengan merilis sepatu ski untuk pasar internasional. Mereka juga mengendorse para skater profesional seperti Tony Hawk di tengah ledakan skateboard yang telah dijadikan sebagai gaya hidup. Bahkan pada tahun 1995, fans telah menjadi sponsor utama untuk festival musik bernama Warped Tour. Ketenaran fans semakin meningkat setelah merilis sepatu kolaborasi dengan Supreme yang kemudian merilis sepatu dengan 3 model dan diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas. Pada tahun 1998, fans membuka skatepark pertamanya di California untuk memberi fasilitas kepada para skater muda berbakat. Hal itu membuat fans digambarkan sebagai perusahaan yang memiliki jasa besar untuk perkembangan skateboard di Amerika. Pada tahun 2001, perusahaan fans terlibat dalam film dokumenter yang disutradarai oleh Stacy Peralta. Setelah itu perusahaan fans membeli saham Warped Tour, festival musik terbesar di Amerika, dan mendirikan beberapa pabrik di luar Amerika. Lalu pada tahun 2009, presiden perusahaan terbarunya menerbitkan buku yang menceritakan sejarah sepatu fans dan perkembangannya. Buku tersebut juga menceritakan pengaruh fans yang telah merubah budaya skateboard hingga masuk ke dalam budaya pop yang sedang berkembang. Lowriders and hot rods. That whole scene. Most of us Heartbreaker. magazines, and they're seeing us. Pada tahun 2010, fans membangun skatepark keduanya dan membayar $1 juta kepada pemerintahan untuk biaya sewa selama 20 tahun. Fans juga telah memecahkan rekor sebagai perusahaan sepatu skateboard pertama yang memiliki pendapatan sebesar $1 miliar per tahun. 2 tahun kemudian, fans menjadi sponsor utama untuk kontes lancar terbesar di Amerika yang diikuti oleh ratusan orang dari berbagai negara. Di sisi lain, sepatu fans telah dianggap sebagai sepatu konvensional yang telah digunakan oleh berbagai kalangan. Hal itu karena fans telah memiliki desain klasik yang tidak lekang oleh waktu dan memiliki bentuk siluet sederhana yang mudah dikenali dengan garis yang terletak di sampingnya. Sampai saat ini, fans telah merilis banyak sepatu kolaborasi dan masih menjadi idola di kalangan anak muda hingga telah digunakan oleh banyak musisi terkenal sampai para selebritis dunia. Lalu film pun selesai. Saya sangat yakin bahwa dengan alas kaki yang tepat, seseorang dapat menguasai dunia. Bette Midler. Oke CSSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye, hampura bye CSSku.